Cici Caca. Halo. Cece Joyce. Halo. Lause Weni. Halo adik-adik semuanya. Kalian bantu adik-adik untuk memuji Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Lause sudah dipanggil untuk memimpin adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga dipanggil untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita. Ketika Tuhan memanggil kita mau jawab, iya. Sama-sama kita naikkan pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita bangkit diri semuanya sambil bertepuk tangan, sambil semangat nyanyinya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati papa dan mama kami, Tuhan juga memberkati kami, Tuhan juga memberkati sekolah online kami, dan hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan puji-pujian kami pun memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ketika Tuhan memanggil kita harus jawab apa? Iya. Adik-adik, kita itu begitu istimewa di mata Tuhan. Apa buktinya kalau kita itu istimewa di mata Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena kita itu istimewa di mata Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit diri dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita mau naikkan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
sekarang adik-adik yang istimewa di mata Tuhan, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Advent. Sebelum itu kita akan naikkan pujian, ada dua jalan. Dua jalan itu apa sih Lause? Di dunia ini menurut lagu ini ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Yang lebar itu kalau adik-adik nggak nurut sama Tuhan, pilih jalan adik-adik sendiri. Tapi kalau yang sempit, adik-adik itu jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang tidak suka berbohong. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita naikkan lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berdori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Lause pada hari ini. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada hari ini ya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan tadi dengan Lause Weni, Cici Caca, dan Cece Joyce. Nah, kita sebelum akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat lagi kami akan bersama-sama ya Tuhan untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu ini. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang dapat tersampaikan dari mulut hamba-Mu ini dapat menjadi pelajaran bagi adik-adik yang ada di rumah, dan kami akan belajar bersama-sama bagaimana merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ya adik-adik, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, Lause dikasih judul pada hari ini yaitu Say No Bohong. Ya, Say No Bohong. Ya, tidak boleh bohong. Ya, katakan tidak untuk bohong. Ya. Nah, Lause akan bawakan sebuah cerita. Ya, pada zaman dahulu. Ini gambarnya ada di sini ya. Ada seorang bapak, ya, bapak ini bernama Ishak. Dia punya anak kembar, ya, dua-duanya cowok. Nah, kakaknya namanya Esau, ya, adiknya namanya Yakub. Nah, si kembar ini, dua orang pria ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki tubuh yang berbeda walaupun mereka kembar ya. Nah, si kakak, si Esau ini suka berburu, ya, tangannya berbulu, ya, karena dia suka di luar, lebih kasar tangannya. Nah, kalau si adik Yakub ini suka memasak, hobinya memasak, ya, menemani ibunya untuk memasak, ya, ibunya namanya Ribka. Nah, kulit dari adiknya si Yakub ini lebih lembut, lebih halus, karena dia tidak pernah, jarang sekali keluar rumah, ya, tidak seperti kakaknya Esau. Nah, suatu hari si Yakub sedang memasak sebuah hidangan yang lezat ya, sop kacang merah. Nah, pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, datanglah si Esau ya. Udah habis berburu dia, datang terus dia tanya ke adiknya. Yakub, bagi dong sup kacang merah itu, kayaknya enak banget deh. Nah, si Yakub ini walaupun kembar, dia sebenarnya tidak ingin menjadi adik. Dia pengennya jadi kakaknya. Ya, dia pengen seperti Esau. Dia lebih tua, pengennya begitu. Karena di kebudayaan Israel, anak yang tertua itu akan menjadi
keturunan, akan mendapatkan tumpangan berkat dari ayahnya dan akan melanjutkan keturunan. Ya, dan berkatnya akan dilimpahkan melalui tangan ayahnya, seperti itu. Nah, pada waktu si Esau minta sup kacang merah kepada Yakub, Yakubnya berkata demikian. Kak, kalau kamu mau sup ini, boleh nggak kita kita tukaran hak kesulunganmu. Jadi aku yang akan mendapatkan berkat dari ayah, dia bilang begitu. Nah, tadinya Esau berpikir, aduh, kasih nggak ya? Kalau nggak dikasih, aku lapar. Sup kacang merahnya enak banget itu. Aduh, kasih nggak ya? Karena dia berpikir panjang, karena dia juga lapar, akhirnya udah, ambillah. Yang penting aku makan. Ya. Nah, di sini ada satu diagram, ada satu gambar. Si kakak ini, ya, karena semangkuk sup yang dia makan, dia rela menukarkan hak kesulungannya kepada adiknya. Ya. Jadi si kakak akhirnya karena sup ini dia jadi adik. Nah, si adik karena dia kasih supnya tukeran, dia jadi kakaknya, seperti itu ya. Jadi Esau ini udah nggak peduli hak kesulungannya. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung ya. Mereka berdua punya perjanjian seperti itu. Nah, tapi ayahnya kan nggak tahu. Ayahnya tetap maunya siapa? Esau yang jadi kakaknya. Esau yang akan melanjutkan ya keturunan ya. Jadi yang diberkati oleh si Ishak itu. Pada suatu hari, ya, si Ishak kan semakin tua, ya, tubuhnya semakin lemah, pandangannya semakin kabur, dan akhirnya dia terbaring di kasur. Lalu si Ishak ini memanggil Esau. Ya, Esau, aku akan memberikan hak kesulungan ini kepadamu, dan aku akan memberkatimu. Aku akan memberikanmu berkat, ya, akan mendoakan si Esau itu. Namun, sebelum aku akan menumpangkan tanganku dan berdoa kepadamu, Ishak ini menyuruh Esau untuk berburu dan masak makanan yang enak buat Ishak. Ya, jadi Esau disuruh berburu dulu, nanti pulang habis si Ishak makan dia akan berkati si Esau. Nah, karena si Ribka, ya, mamanya itu lebih dekat dengan Yakub, ya, dan lebih sayang kepada Yakub, maka si Ribka ini menyuruh Yakub untuk menyamar, ya, menyamar jadi Esau. Nah, Yakub kan kembar tuh, tapi beda kan tadi di awal kalau saya cerita Esau ini kasar, lebih berbulu gitu ya. Nah, gimana ya, si Yakub juga bingung nyamarnya gimana, tapi ibunya ini si Ribka bantu. Nah, ini gambarnya ada nih. Lalu Yakub mengenakan baju punya Esau, ya, karena orang rumahan sama orang lapangan yang sering keluar itu bau badannya pasti beda ya. Nah, jadi pakai bajunya si Esau dan pakai bulu-bulu ya agar mirip dengan Esau. Nah, lalu datanglah si Yakub itu kepada Ishak papanya. Yakub lalu masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau. Karena si Ishak matanya sudah agak nggak bisa lihat jelas gitu ya. Lalu Ishak memegang tangannya lalu meraba-raba. Oh iya, ini tangannya berbulu ini Esau ini. Dicium baunya, iya baunya Esau. Tapi kok suaranya kayak Yakub ya. Nah, suaranya kayak Yakub tapi enggak. Ini Esau ya, si Ishak bilang begitu. Lalu setelah makan, lalu Ishak ini berdoa memberikan berkatnya kepada Yakub. Yang seharusnya berkat itu dicurahkan kepada Esau. Ya, Ishak menumpangkan tangannya berdoa untuk menyerahkan hak kesulungan itu kepada Yakub. Nah, adik-adik, setelah ketika si Yakub itu menyamar dan sudah keluar dari
rumahnya, dari tendanya, lalu masuklah Esau membawa makanan dari hasil buruannya untuk diberikan kepada papanya dan untuk diberkati oleh papanya. Nah, lalu gambar ini Ishak bingung. Nah, siapa kamu kok masuk ke tenda ini? Lalu Pak Ishak lihat tuh. Ya, Ishak lihat, ini kan Esau tadi ya. Terus Esaunya mendekat memberikan makanan. Nah, ternyata Ishak dan Esau ini tahu ya bahwa Yakub sudah menipu, sudah berbohong. Yakub sudah mengambil doa berkat dari Esau. Jadi bapaknya si Ishak itu tadi kaget, Esaunya juga kaget. Lah, berkatnya buat aku kenapa dikasihkan ke Yakub adikku? Marahlah Esau, ya. Jadi dua orang ditipu oleh Yakub yang dibantu oleh mamanya. Nah, akhirnya Esau keluar menjadi sangat marah kepada Yakub ya, dan dengan segala cara dia cari Yakub untuk akan dibunuh. Ya, karena dia sangat marah sekali karena hak kesulungannya sudah diambil karena dengan caranya Yakub berbohong kepada papanya. Nah, lalu Yakub disuruh mamanya Ribka untuk pergi dari rumah biar nggak dibunuh sama kakaknya si Esau itu. Ya. Nah, Yakub ini, kita belajar dari Yakub ini melakukan kebohongan demi mendapatkan sesuatu hal yang diinginkannya. Ya, tanpa memikirkan akibat yang terjadi kepada kehidupannya selanjutnya. Nah, karena perbuatan itu tadi Yakub harus melarikan diri dari rumahnya untuk menghindari kemarahan kakaknya. Nah, adik-adik, lihat di gambar samping ya. Tahu nggak ini apa? Ini siapa ini? Iya, ada yang tahu? Nah, betul. Ini adalah Pinocchio. Ya, ada yang pernah nonton filmnya Pinocchio? Iya, yang udah nonton pasti tahu ya ceritanya ya. Jadi Pinocchio ini adalah manusia kayu, ya, boneka kayu, ya, boneka yang ini kisah dongeng yang diciptakan akhirnya dia bisa hidup seperti manusia gitu ya. Nah, di dalam kehidupan Pinocchio ini, tadinya Pinocchio ini anaknya sangat baik gitu ya. Tetapi pada akhirnya karena dia ingin sesuatu, dia berbohong. Untuk mendapatkan kepuasannya dia berbohong. Lalu apa akibatnya waktu dia berbohong? Ya, di dalam film Pinocchio hidungnya semakin panjang ya, tahu ya. Hidungnya semakin panjang di saat dia berbohong. Nah, jadi nggak boleh ya. Nah, dari film Pinocchio ini kita bisa belajar sih. Satu hal yang kita bisa belajar dari sana, kebohongan yang kita perbuat akan semakin menimbulkan banyak masalah. Ya, dari satu kebohongan Pinocchio semakin ke sana ditanyai bohong, masalahnya Pinocchio tambah banyak sekali. Nah, jadi adik-adik jangan suka berbohong. Berbohong itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru, seperti itu ya. Nah, ada satu film lagi yang mungkin adik-adik sudah pernah lihat, yaitu The Boy Who Cried Wolf. Ya, pernah lihat film ini? Ya, ini gambarnya nih. Ya. Nah, dalam cerita yang terkenal ini dikisahkan kebiasaan buruk seorang anak yang suka berteriak, "Ada serigala, ada serigala." Nah, namun setiap kali orang banyak datang dan hendak menolongnya dari serangan serigala tadi, anak tersebut tertawa karena semua orang dibohongin olehnya. Ya, tadi ucapan anak itu cuma main-main. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya prank, ya, suka ngeprank seperti itu ya. Nah, hingga pada suatu hari di mana anak tersebut sungguh-sungguh diserang oleh serigala dan berteriak, "Ada serigala, tolong ada serigala." Tidak ada seorang pun yang menanggapinya. Karena mereka mengira bahwa anak itu berbohong lagi seperti yang biasa-biasa dia lakukan. Nah, dari cerita itu adik-adik diingatkan untuk tidak mudah berbohong pada orang lain. Meskipun itu cuma bercanda, ya. Suka main-main. Itu nanti akan menjadi kebiasaan yang kurang bagus. Ya, Tuhan juga tidak suka ya.
Karena akibatnya ya, orang-orang sekitar kita tidak akan mudah percaya dengan omongan kita, dengan ucapan kita atau cerita kita. Jadi kita sendiri yang rugi nanti. Mau ceritain kebenaran, karena kita sering bohong, orang-orang gak akan percaya dengan mudah. Nah itu adik-adik ya. Nah Alkitab mengajarkan pada kita untuk selalu berlaku jujur. Ya, mengatakan yang benar jika itu benar dan salah jika itu salah. Ya, Alkitab juga tidak pernah membenarkan kebohongan apapun alasannya. Jadi kalau adik-adik tahu itu benar, jawab dengan benar. Kalau yang salah, jawab yang salah gitu ya. Jadi kita harus bedakan mana benar mana salah. Jangan dibalik gitu ya. Misalnya nih adik-adik biasanya sekarang kan belajar di rumah ya. Setiap hari kita belajar bersama-sama dengan teman-teman kita melalui jaringan internet gitu ya. Nah, biasa setelah sekolah online kita selesai apa yang kita lakukan? Ya, biasa langsung main atau istirahat terus main gitu ya. Biasa disuruh belajar lagi sore atau malamnya. Nah, saat mama papa kita nggak ada di rumah, kita biasa ngapain? Belajar nggak ya? Atau ambil handphone deh, wih main game aja deh. Nah, waktu kita nggak ada orang tua, kita main game, tiba-tiba suara mobilnya datang, din, wih mama pulang, papa pulang, taruh. Terus pura-pura buka laptop, buka buku, pura-pura belajar gitu ya. Terus mama papa tanya, kamu udah belajar? Udah, ini lagi belajar. Udah capek tutup. Nah, padahal belum belajar. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi, kalau belum belajar ya jangan bilang sudah belajar. Ya, kalau misalnya tadi main game, bilang aja, maaf ma, tadi asik main game, sekarang saya belajar ya. Nah, katakan sejujurnya seperti itu ya. Beberapa kisah di Alkitab secara jelas menunjukkan penghukuman Tuhan atas sikap serta perilaku orang-orang yang tidak jujur. Misalnya, adik-adik pernah dengar cerita Ananias dan Safira yang bersepakat, ini suami istri bersepakat mengatakan yang tidak sebenarnya masalah persembahan. Ya, akhirnya Tuhan menghukum. Hukumannya apa? Mati di tempat. Nah, adik-adik, ya. Terus Gehazi, hambanya Elisa yang waktu itu menipu tamunya Elisa untuk mendapatkan uang atau materi. Apa akibatnya? Penyakit tamunya Elisa ini akhirnya berdampak kepada si Gehazi ini. Atau cerita yang di awal tadi, Yakub yang bersongkongkol dengan mamanya untuk mengelabui papanya Ishak, ayahnya sendiri untuk mengambil hak kesulungan atas Esau, harusnya Esau yang dapat, tapi akhirnya Yakub yang merebut. Dampaknya apa? Akhirnya Yakub tidak bisa hidup bersama keluarganya. Dia harus pergi karena Esau mau membunuhnya. Itu karena akibat dari kebohongannya di awal tadi. Nah, adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, adik-adik semua diingatkan bahwa untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, kita tidak boleh berbohong. Apapun alasannya, kita tidak boleh berbohong, ya. Kita harus jujur di dalam segala hal. Entah itu dengan mama kita, adik kakak kita, lause kita, ya, miss atau mister kita di sekolahan, teman-teman kita, mungkin di rumah ada pembantu-pembantu kita, semuanya kita harus jujur, ya, tidak ada yang boleh berbohong di situ, ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman ini, kami belajar bagaimana kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami untuk diingatkan untuk tidak suka berbohong, tidak berbohong lagi Tuhan. Mungkin kami memiliki kebiasaan untuk membohongi orang tua kami, teman-teman kami, atau adik kakak kami. Kiranya melalui firman ini kami ditegur dan mulai hari ini kami memiliki komitmen baru untuk tidak berbohong lagi Tuhan. Apapun itu alasannya, semoga kami hidup sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Jadikanlah adik-adik di rumah untuk menjadi anak-Mu yang taat
dan melakukan firman ini Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi udah dengarkan cerita dari Rosa Advent, stop bohong. Adik-adik kalau kita itu anak Tuhan, kita harus stop bohong. Jangan sama kayak adik-adik yang lain, jangan sama kayak anak-anak yang lain. Kita karena anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Yuk sama-sama kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita naikkan pujian berani tampil beda. Semuanya bangkit berdiri ya. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Adik-adik, kita sudah mau menyelesaikan ibadah kita, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, yang tidak berbohong kepada siapapun, kepada papa mama, kepada Tuhan tentunya, dan juga kepada teman-teman kami dan juga kepada diri kami sendiri. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjadikan kami anak yang selalu ingat kepada firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadikan kami juga anak-anak yang setia untuk sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.